Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan-Mu, ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, agar karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik, sehingga semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari kitab Ibrani pasal 4 ayat 13. Demikian sabda Tuhan. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Tema renungan saat ini adalah rekam jejak. Saudara yang dikasihi Tuhan, black box atau kotak hitam adalah alat yang dipakai untuk merekam data penerbangan pada sebuah pesawat terbang. Istilah kotak hitam boleh jadi berasal dari dua hal. Pertama, warnanya memang hitam pada produksi awalnya. Kedua, karena kotak itu selalu cenderung hangus terbakar akibat kecelakaan. Penemu pesawat Wright bersaudara awalnya memelopori penggunaan perangkat ini untuk merekam rotasi baling-baling. Kemudian fungsi alat ini diubah untuk merekam data penerbangan pada waktu terjadi Perang Dunia Kedua. Kotak hitam diletakkan di bagian belakang pesawat agar dapat lebih mudah bertahan ketika terjadi kecelakaan. Kotak hitam terdiri dari Flight Data Recorder atau FDR dan Cockpit Voice Recorder atau CVR. FDR berguna untuk merekam data penerbangan selama 25 jam, sedangkan CVR berisi data audio percakapan yang terjadi di kokpit dengan durasi sekitar 2 jam. Duet perangkat ini melacak percakapan antara pilot, suara mesin, perintah kontrol lalu lintas udara, level bahan bakar, peralatan pendaratan, dan data-data lainnya yang merekam saat-saat terakhir pesawat. Keduanya mampu menahan suhu hingga 2000 derajat Fahrenheit atau sekitar 1093 derajat Celcius. Itulah mengapa kotak hitam menjadi alat yang paling dicari ketika terjadi kecelakaan pesawat. Saudara yang dikasihi Tuhan, sadarkah kita bahwa sesungguhnya Tuhan juga senantiasa merekam setiap perbuatan kita yang ada di dunia ini? Ia dapat mengetahui dan merekam setiap perbuatan yang pernah kita lakukan, bahkan sampai perasaan dan pikiran kita terdalam sekalipun. Tidak ada satupun hal yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Segalanya telanjang di mata Tuhan. Itu sebabnya selama kita menjalani kehidupan kita di muka bumi ini, kita harus senantiasa mengingat hal ini, yaitu dengan berlaku hati-hati dengan mulut, tangan, kaki, telinga, mata, pikiran, perasaan kita. Penulis kitab Ibrani mengingatkan kepada kita bahwa pada akhirnya kita harus memberikan pertanggungan jawab kepada Tuhan untuk setiap perbuatan kita. Tentu kita menginginkan rekaman Tuhan atas diri kita hasilnya adalah perbuatan yang baik. Saudara yang terkasih, karena itu marilah kita memperbaiki diri dengan berhati-hati dalam berkata dan bertindak. Karena setiap hal yang terjadi dalam hidup kita direkam
oleh Tuhan. Mari kita bangun karakter untuk hidup taat kepada Tuhan dengan hidup berhati-hati dalam kata, tindakan, dan perbuatan, sehingga rekam jejak kita tidak mengecewakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, bimbinglah kami agar kami selalu melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan ini. Kami rindu untuk selalu menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Karena itu bimbing dan bantulah kami agar kami mampu melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa yang baik, saat ini kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon penyertaan dan pertolongan-Mu. Berikanlah kesehatan kepada kami dan juga kepada orang-orang yang kami kasihi. Kami mohon kiranya Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit atau lemah fisik. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menjamah dan menyembuhkannya. Demikian juga berkatilah bangsa dan negara kami, terutama para pemimpin yang Engkau percaya untuk memimpin negeri kami. Kiranya Tuhan memberi hikmat-Mu agar dalam setiap hal yang dilakukan, setiap hal yang diputuskan, seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, selamat berakhir pekan dengan orang-orang terkasih. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.